Selamat pagi. Pagi, Ini dengan siapa ya? nama aku Talita. Talita. Ini keseharian kamu habis ngapain aja nih? Ini aku habis ujian tadi sama main sama teman. Ujian apa hari ini? Hari ini ujiannya bahasa Inggris sama agama. Kamu ada kesulitan gitu nggak? Ada di bahasa Inggris aku agak kesulitannya. Kalau tadi yang satunya apa? Agama. Agama itu kamu bisa. Bisa kalau agama masih bisa dinalar lah ya. Terus kamu kesini tadi diantar atau berangkat sendiri? Aku dari luar Pulau Jawa Pak, dia tinggal di asrama. Asrama ya? Itu asrama mana? Asrama Laverna namanya Kak. Aku malah baru dengar itu di daerah mana? Itu di daerah Bandung juga, dekat dari SMA Firman. Terus kamu udah pernah konseling apa belum? Baru pertama kali. Oh, pertama kali ya. Kalau pertama kali itu konseling itu pertemuan antara dua orang yang saling berinteraksi. Terus biasanya dengan konseling ini kamu bisa menemukan solusi untuk masalah kamu sendiri. Terus konseling itu punya beberapa asas. Nah, aku ambil 3 asas aja. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Itu kamu bisa menyampaikan atau mengungkapkan masalah yang kamu hadapi itu tanpa kepada saya, dan saya juga nggak akan membocorkan kepada orang lain atau menceritakan pada orang lain. Terus yang asas kedua itu ada asas keterbukaan. Kamu bisa cerita secara terbuka sesuka hati kamu tanpa ada yang ditutup-tutupi. Terus yang ketiga itu ada asas kesukarelaan. Kamu tadi datang ke sini sendiri atau disuruh sama orang lain? Kita sini kemauan sendiri. Nah, itu dengan kamu datang ke sini dengan kemauan sendiri itu sudah melakukan asas kesukarelaan. Dan saya juga berterima kasih sama kamu karena sudah mau datang ke sini sendiri. Itu lalu apakah kamu sudah siap untuk menceritakan masalah yang kamu hadapi? Tidak Kak. Nah, bisa kamu ceritakan? Jadi kan aku di sini kan dari di luar Pulau Jawa. Aku dari Jambi. Jadi di sini tuh mungkin agak sulit beradaptasi dengan lingkungannya karena ada perbedaan bahasanya sama teman-teman di sini. Jadi agak susah bergaulnya, mereka ngomong apa agak susah berkomunikasinya kayak gitu Kak. Terus kalau perbedaan bahasa itu mungkin kamu kesulitannya misal apa yang sudah kamu alami sama teman-teman kamu? Yang sudah aku alami sih sama mereka, misalnya lagi ngobrol sama teman gitu kan, ngobrol lah, nanti tuh mereka tiba-tiba pakai bahasa Jawa di Jawa, yang mereka menggunakan bahasa Jawa yang aku nggak tahu, tapi tuh kayak dari bahasanya tuh kayak menjelekkan, kayak aku sempat sering kayak mereka ngomong sesuatu aku nggak ngerti ini bahasanya, nyarinya apa, aku cari di Google nanti kan, ternyata itu artinya ya menjelekkan kita kayak gitu Kak. Terus yang waktu kita misalnya lagi ada kelompokan atau ngerjain tugas bareng-bareng gitu Kak, kadang itu merasa dikucilkan lah ya, mungkin karena saya dari jauh dari tempat lain, jadi tuh kalau ngobrol sama mereka tuh agak gak nyambung gitu. Berarti mungkin kamu kurang dalam untuk menguasai dalam bahasa Jawa ya. Mungkin karena ya itu dari luar
dari luar juga atau gimana? Mungkin salah satunya dari luar. Jadi itu kayak mereka kan di sini kan rata-rata ada yang satu SMP yang sudah berteman dari lama gitu kan Kak. Jadi itu kayak kalau misalnya kita nyanyi sama mereka kan topik mereka kan sudah dari lama-lama, sudah dari dulu, itu kurang enak apa, jadi saya sulit beradaptasi. Terus juga ya mereka kan ngobrol pakai bahasa Jawa. Nanti kalau kakak saya mereka merasa itu lucu, tapi saya nggak ngerti itu bahasanya kan Kak. Jadi kayak saya harus nanya ini artinya apa gini. Jadi mereka menjelaskan tentang mungkin itu yang jadi kendala, jadi sulit beradaptasi sama mereka gitu. Terus dengan mungkin kamu bisa apa ya? Kalau di satu kelas itu kamu ada nggak dari asrama itu? Misal di asrama itu, terus kamu ada teman satu kelas gitu? Ada. Kalau satu kelas itu setiap kelas kami dikasih 2 anak sama. Kalau kami kelas 10 ini, di masing-masing satu kelas itu ada 2 anak sama. Tapi kamu udah akrab gitu atau belum? Sudah, kalau yang sama anak sama udah akrab. Mungkin apa ya, lebih bisa untuk berbaur, terus misal pas ya memang sulit, tapi dengan kamu mulai sedikit-sedikit untuk mencoba, misal pas waktu belajar kelompok atau pas istirahat, itu kan mereka apa ya, masih dalam lingkup istirahat kan pasti sama-sama kan. Nah, itu bisa cerita-cerita ya, mungkin mereka ada yang menutup diri, menutup lingkungan gitu kan. Tapi dengan kamu ngobrol sama mereka itu bisa mereka mulai apa ya, mulai menerima kamu gitu. Terus jadi kamu pas kesini itu sulit dalam perbedaan bahasa, terus sulit untuk beradaptasi, itu menjadi kesulitan kamu. Mungkin apa ya, kamu dengan perbedaan bahasa itu kamu jangan menjadikan suatu perbedaan, tapi lebih ke kelebihan kamu, bahwa kamu tuh bisa dengan banyak beberapa bahasa yang kamu miliki. Terus kamu apa sudah mempunyai solusi atau penyelesaian buat masalah kamu yang kamu alami ini? Kalau sejauh ini sih sudah ada ini kayak kalau misalnya mereka kan ngomong bahasa Jawa itu mulai aku kayak mengerti, aku apa namanya cari tahu artinya. Jadi kalau mereka ngomong ini lagi aku udah tahu artinya. Terus kalau waktu lagi ngumpul ngobrol kayak gitu ya aku mulai kayak membuka diri, aku mau cerita-cerita begini, aku yang membuka duluan gitu kan. Jadi nggak harus mereka mengajak aku duluan, jadi aku yang ngajak ngobrol mereka duluan. Jadi misalnya kalau mereka ngomong sesuatu yang nggak aku ngerti, ya aku tanya, terus nanti aku ingat-ingat itu yang sudah mereka bilang artinya apa gitu. Jadi kamu sudah mulai paham tentang apa yang sedang kamu hadapi, terus penyelesaiannya ya. Mungkin saya bisa memberikan tambahan atau solusi untuk kamu. Misal bisa kamu gunakan itu dengan
ada solusi lain, itu kamu bisa mengubah pikiran itu dengan bahwa yang saya katakan tadi, bahasa itu bisa kamu jadikan untuk suatu kelebihan, bukan suatu perbedaan yang bahasaku aja beda sama bahasa Jawa, kayaknya aku nggak bisa deh. Nah itu kan malah kita berpikiran negatif. Itu bisa kamu ubah jadi pikiran positif, terus kamu juga bisa pas tugas kelompok gitu, kamu mulai membuka diri, yang kamu katakan tadi, membuka diri. Mereka juga nggak yang harus ngajak kamu terus, tapi kamu juga membuka diri, berbaur dengan mereka. Terus kalau sulit beradaptasi itu kan emang wajar di saat kita misal pindah sekolah atau lulus sekolah, misal kita pindah di SMP atau SMA kan memang perlu adaptasi. Nah itu memang sulit, tapi kalau kita mau membuka diri, mau berbaur, pasti itu bisa dalam satu kelas tuh pasti bisa kompak gitu. Terus kamu udah apa ada yang perlu kamu sampaikan lagi atau gimana? Enggak ada sih Kak. Nah, kalau nggak ada berarti kamu udah paham, udah tahu apa yang akan kamu lakukan. Terus mungkin kedepannya kamu bisa lebih mengenali diri sendiri juga. Terus kalau nggak ada, jadi konselingnya mungkin sampai di sini dulu. Kalau di suatu hari, misal 1 minggu ke depan atau beberapa bulan kamu ada masalah lagi, kamu bisa datang ke sini. Saya mengucapkan terima kasih karena kamu sudah mau menceritakan, terus cerita tanpa ada yang ditutup-tutupi. Itu saya terima kasih. Dan ini kamu mau langsung pulang atau ada kegiatan gitu? Kayaknya langsung pulang aja mungkin. Nah kalau gitu berarti hati-hati di jalan ya. Terima kasih. Terima kasih juga ya Kak udah dengerin cerita aku. Halo Talita. Halo Kak. Kamu datang ke sini lagi ya? Iya Kak. Ini kamu datang ke sini, kamu habis ngapain nih? Kok datang ke sini lagi? Jadi aku habis pulang sekolah, aku mau ketemu kakak, mau nyeritain perkembangan aku habis konseling sama kakak kemarin. Aku minta saran dari kakak gimana solusinya. Jadi aku datang ke sini mau ceritain perkembangan aku di sekolah. Jadi kamu mau cerita selama ini perkembangan kamu kayak gimana ya? Iya Kak. Nah kemarin kalau aku ingat-ingat lagi, masalah kamu tuh tentang perbedaan bahasa karena masih sulit beradaptasi ya sama lingkungan ya. Iya Kak. Terus karena kalau perbedaan bahasa itu kamu mungkin karena topiknya udah beda, terus mungkin dalam pas SMA kan mereka mungkin udah punya teman sendiri ya, jadi untuk berteman sama yang lain itu susah. Terus adaptasi lingkungannya juga ini karena
habis lulus terus ke SMA jadi ada sulit ya. Nah itu apa nih perkembanganmu selama ini? Jadi sekarang aku udah mulai menekan kelas, jadi udah banyak ngobrol sama yang lainnya. Sebelumnya kan kayak sama, apalagi sama yang cewek ya kak, itu aku jarang banget ngobrol sama mereka karena ya merasa kayak takut nanti kalau aku deketin kan mereka kayak gak suka gitu kan kak, deket. Karena sering ngobrolnya tuh gak nyambung gitu. Jadi sekarang aku udah deket banget sama mereka. Makanya kami kalau di asrama itu kan ada kepulangan minggu kedua kan kak. Jadi kalau pas aku pulang kemarin, mereka ngajakin aku, kita ke Semarang yuk, kita ke Salatiga yuk, kita nonton, kita main gitu kan kak. Jadi sekarang udah mulai terbuka dan mereka juga udah mulai menerima aku. Terus untuk perbedaan bahasa mereka mulai mengerti aku. Jadi kalau lagi ada aku di situ, mereka juga udah mulai ngomong itu bahasa Indonesia, jadi nggak selalu bahasa Jawa. Dan aku yang kadang mengerti kalau mereka nggak ngomong bahasa Jawa, aku sedikit-sedikit udah mulai mengerti gitu kak. Jadi kamu udah mulai apa ya, berkembangnya udah banyak nih. Terus tentang bahasa itu kamu juga udah paham ke mereka juga udah memahami kamu. Terus kamu juga udah apa ya, di kelas kan pasti udah kompak kan, terus saling interaksi juga, terus teman-teman udah mulai berbaur juga satu sama lain. Terus tadi juga udah mulai ngajak liburan bareng ya. Itu juga kayak kegiatan kayak gitu tuh juga bisa apa ya, kayak menambah interaksi yang lebih, biar bisa tambah lengket gitu kan. Kalau biasanya kan kalau mulai deket-deket tuh kan pas kelas 12 kan, pasti karena mau lulus terus mereka jadi tambah deket. Nah ini malah mungkin kalau dari kelas 10 kan kalau udah deket satu sama lain malah apa ya, takut kayak kelas 12 tuh jadi mellow gitu gak sih, kayak mau lulus kan. Terus perkembangan kamu juga udah mulai semakin baik, terus teman-teman juga. Terus apa ada hal lain yang mau kamu sampaikan, mungkin perkembangan lain? Mungkin ya mereka udah yang ini lebih mengerti aku aja sih kak. Kayak kalau dulu kan misal kalau ke kantin atau sekarang kan udah ada MBG, jadi kalau ke kantin itu mereka ngajak kali sini gitu kan. Jadi kan ada meja-meja gitu kan kak, kadang-kadang yang nggak kebagian meja, jadi kalau mereka udah dapet meja tuh mereka selalu manggil aku, mereka nyari aku suruh gabung ke meja itu supaya makan MBG bareng di situ. Kalau misalnya kurang nih MBG-nya mau ke kantin, mereka ngajak aku, ayo pulang ke kantin gitu. Terus ya kalau kelompokan juga mereka udah ngajak aku, udah ngajakin aku terus lah pokoknya mereka. Kalau bikin tugas bareng juga mereka ngajaknya ke aku sekarang. Jadi mereka udah lebih terbuka sama aku, udah menerima aku gitu kan kak. Terus waktu ada kemarin terakhir ada lomba itu kelas kami pas yang laki-laki tuh main bola sarung, jadi kami tuh yang cewek ya apa namanya kasih support ke mereka. Itu seru banget kak, walaupun jalan-jalan. Jadi mereka udah mau nerima aku sih kak. Jadi mereka udah apa ya, udah mulai terima kamu ya, berbaur gitu. Terus tadi contohnya malah pas makan MBG ya, udah sampai sini tuh? Sudah kak. Terus pas makan itu udah apa, mulai ngajak kamu, terus mungkin
lebih dekat lagi, mungkin cerita-cerita pas kayak kalau mau Natal atau 17-an kan pasti kayak menghias mading kan. Nah itu biasanya tuh dalam satu kelas gitu kan ada bikin aksesoris gitu kan. Nah itu kalau saya dulu pas SMA juga kayak gitu kan. Terus cerita-cerita gitu satu kelas, terus mau bikin apa, terus dari situ juga saya sama satu kelas yang lain tuh lebih deket gitu. Nah, dari situ mungkin bisa tambah lebih deket. Terus pas kelas meeting juga kayak support gitu kan sama teman yang lagi lomba itu kan pasti lebih seru kan kalau rame-rame gitu. Terus apa ada lagi atau sudah? Mungkin kita aja saya mau ceritain kayak aku cuma mau cerita kayak perkembangan aku setelah konsen ke kakak udah bantu aku buat cari jalan keluarnya dalam masalah aku. Di satu sisi kan aku merantau kan kak, jadi aku terbantu banget dari kakak kan. Jadi saya jadi merasa senang karena sudah kamu mau cerita sama saya tuh suatu keberanian, kesukarelaan kamu dalam kasus ini. Terus saya juga terima kasih karena kamu sudah mau menceritakan perkembangan kamu selama ini. Terus ini kamu langsung pulang atau ada kegiatan lain? Main sama teman sih kak, mungkin nanti pulang dari sini. Kami udah janjian mau pergi main. Wah pasti seru itu. Kira-kira mau pergi kemana? Mungkin ke Salatiga atau Ambarawa. Terus ramean gitu atau cuma berdua kamu? Rame-rame sih kak, kami bareng-bareng sama teman-teman yang lain juga, beberapa orang. Oh yaudah, kalau misalnya kamu pergi, semoga kamu senang-senang, terus hati-hati di jalan juga. Terus kalau kamu ada yang mau kamu ceritain lagi, atau misalnya ada sesuatu masalah dalam diri kamu bisa datang ke sini lagi. Makasih banyak ya kak udah dengerin cerita aku, udah mau ngasih saran buat aku, dan sampai sekarang ini aku jadi udah punya teman